Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 189. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seekor paus raksasa yang terbentuk dari esens muncul di belakang kultivator berbaju hijau. Kemudian paus itu melesat maju dengan serangan telapak tangan. Paus raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan gigi-giginya yang dingin dan tajam saat ia menerjang Xiao Chen. Kultivator itu sangat percaya diri dengan serangan telapak tangannya ini. Dia yakin bahwa dengan serangan telapak tangan ini dia bisa membunuh Xiao Chen dengan cepat. Dia sudah berlatih ini dengan sempurna. Selain itu, dia memahami keadaan air. Dengan dua faktor ini, gerakan ini akan mencapai 120% dari kekuatan aslinya. Gerakan ini tidak hanya kuat, tetapi fenomenanya yang kuat dan misterius juga dapat mematahkan teknik gerakan pihak lawan, sehingga membuatnya tidak mampu menghindar. Beberapa kultivator yang lebih kuat dari kultivator berbaju hijau telah menderita akibat telapak tangan ini. Bahkan jika seorang raja bela diri tingkat rendah mampu memblokirnya, dia akan mengalami luka parah. Xiao Chen mengalirkan energinya dan menancapkan dirinya dengan kuat ke tanah. Dalam sekejap, berat badannya bertambah 50.000 kg. Dia memantapkan dirinya di tempatnya berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Ketika Xiao Chen melihat paus raksasa terbang ke arahnya, dia tidak berani lengah. Dia mengerahkan kekuatan petirnya hingga batas maksimal dan guntur bergemuruh di langit di atas mereka. Wukui mengguncang langit. Xiao Chen berteriak dan menebas secara vertikal dengan pedang bayangan bulan miliknya. Pohon wukui yang agung menjulang seperti gunung saat menghantam paus yang mendekat, membawa kekuatan listrik yang tak terbatas saat melakukannya. Dalam teknik pedang wukui, wukui mengguncang langit adalah jurus andalan untuk bentrokan langsung. Tidak ada trik di dalamnya, jurus ini hanya mengubah wujud guntur yang dahsyat menjadi kekuatan yang dahsyat. Semakin kuat kondisi dan semakin pekat esensi, semakin dahsyat gerakan ini. Karena pihak lain ingin berkonfrontasi secara langsung, Xiao Chen akan memberinya kesempatan ini. Dia ingin melihat kekuatan siapa yang akan menang pada akhirnya. Bang! Paus raksasa yang terbuat dari esensi bertabrakan dengan pohon wukui yang suci. Sebuah kekuatan dahsyat segera menyebar ke seluruh sekitarnya. Guntur dan gelombang bergemuruh, dan dinding di sekitar lorong runtuh. Paus yang terbuat dari esensi itu bertahan sejenak sebelum hancur berkeping-keping. Namun, pohon wukui milik Xiao Chen hanya meredup tetapi tidak menghilang. Pohon wukui mendarat di tanah dan tanah yang sebelumnya bergerak seperti air menjadi tenang. Serangan Xiao Chen juga telah mematahkan keadaan air kultivator lainnya. Kultivator berbaju hijau itu menjadi sangat pucat. Dia mundur beberapa langkah sebelum melambat. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen berhasil mematahkan serangannya. Kultivator itu menekan gejolak esensi di tubuhnya sambil tersenyum dingin. Kau memiliki kekuatan. Tak heran kau bisa merebut inti iblis itu. Namun, kau tetap akan mati. Tarian liar para paus. Gelombang air seketika muncul di tanah. Itu bukanlah ilusi yang disebabkan oleh fenomena misterius. Sebaliknya, itu adalah gelombang nyata. Xiao Chen menyadari celananya basah karenanya, dan dia sedikit mengerutkan kening. Dia mendorong tubuhnya dari tanah, ingin melompat pergi. Namun, dia menemukan bahwa sepertinya ada sepasang tangan tak terlihat yang menahan kakinya di dalam air. Di belakang kultivator itu, esensinya berubah menjadi ratusan paus raksasa. Mereka meraung, dan ketika aura mereka bergabung, itu sangat dahsyat. Tarian liar paus ini setara dengan teknik bela diri tingkat rendah peringkat surga. Aku hanya bisa menggunakannya sekali setiap 3 bulan. Kecuali kau memiliki kekuatan raja bela diri setengah langkah, lupakan saja untuk menembus batas. Matilah saja. Dia tertawa histeris saat kawanan paus memenuhi langit dan menuju ke arah Xiao Chen. Pada saat kritis itu, Xiao Chen melepaskan kain biru yang melilit dahinya. Tanda tahta merah tua di dahinya langsung muncul. Aura Xiao Chen tiba-tiba berubah. Keadaan pembantaian mulai menyatu dengan keadaan guntur. Pedang bayangan bulan bergantian berkedip antara ungu dan merah. Kakak, kilatan cahaya pedang melesat menembus air dan membelah tangan tak terlihat yang mencengkeram kaki Xiao Chen menjadi 2. Keadaan pembantaian.
Petani berjubah hijau itu dengan cepat meningkatkan kecepatan paus-pausnya. Mamalia air itu tiba-tiba berakselerasi. Xiao Chen menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan mengaktifkan sepatu api darah. Sosoknya melesat saat ia bergerak menembus pot. Cahaya pedang yang mengandung ki pembunuh dari keadaan pembantaian menari-nari di sekitar. Setiap kali menebas, ia menghancurkan seekor paus raksasa. Boom, boom, boom. Ledakan-ledakan menggema di ruang sempit itu. Energi dahsyat yang berasal dari air itu menghantam dengan keras. Xiao Chen mengerahkan jurus Azure Dragon Cloud Soaring Art-nya hingga batas maksimal. Bayangan-bayangan mengikutinya saat ia melesat melewati gang. Ia mengandalkan Blood Flame Shoes untuk meningkatkan kecepatannya hingga Mach 3,5. Xiao Chen berhasil menghindar seketika saat seekor paus raksasa meledak. Ia tampak menari di permukaan laut di tengah badai dahsyat. Namun, tak satu pun gelombang menghantamnya. Sebaliknya, ia menebas setiap gelombang tersebut. Cahaya listrik yang tak terbatas, serta keadaan pembantaian, tampaknya menekan gelombang ganas itu. Astaga, dia memahami dua keadaan sekaligus. Terlebih lagi, dia sangat cepat. Saat kultivator berbaju hijau itu melihat Xiao Chen mencabik-cabik paus miliknya, kengerian mewarnai ekspresinya. Sang kultivator ragu sejenak, namun, ia melirik ke arah tertentu dan memutuskan untuk terus maju. Untungnya, ia telah mempersiapkan diri untuk pertempuran ini sebelumnya. Kultivator itu mengetahui tentang pelarian Xiao Chen dari tangan 15 Raja Bela Diri setengah langkah. Jika dipikir-pikir, dia seharusnya termasuk kultivator tingkat jenius yang mampu mengalahkan mereka yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika kultivator berbaju hijau memutuskan untuk mengikuti Xiao Chen, dia menggunakan burung pembawa pesan untuk memberi tahu temannya. Selama dia bisa bertahan sampai temannya tiba, bocah ini akan tamat. Inti iblis darah tingkat tinggi yang sempurna sepadan dengan risiko ini. Entah dia menjualnya atau menggunakannya untuk membuka lautan kesadarannya sendiri, itu sangat berharga. Memikirkan hal ini, ekspresi kultivator itu perlahan menjadi teguh. Ketika Xiao Chen membunuh paus raksasa terakhir, sosok kultivator itu melesat. Kultivator berbaju hijau itu merasakan keberadaan Xiao Chen saat suara angin menderu di dekat telinganya. Kemudian, dia menyerang dari sudut yang aneh dari belakang. Xiao Chen tidak menoleh. Dia memancarkan busur cahaya aneh dari pedangnya, yang berkedip-kedip antara merah dan ungu. Cahaya itu membentuk setengah bola dan menyelimutinya. Bang! Angin telapak tangan kultivator itu menghantam cahaya, dan cahaya itu meledak. Gelombang kejut menghantam tubuhnya hingga terpental. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik. Dia menatap kultivator berwajah pucat itu dan berkata dengan tenang, "Karena kau tidak berusaha melarikan diri, pasti ada teman yang datang." Komentar Xiao Chen mengejutkan kultivator itu, tetapi dia tidak menanggapinya. Dia hanya menyerang maju lagi. Xiao Chen telah membaca jawaban di mata lawannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kau terlalu percaya diri. Kau bahkan tidak layak menantangku sebelum kau memahami sepenuhnya kemampuanmu sebagai air." Kilat menyambar saat Xiao Chen melangkah maju dengan cepat. Dia menerjang maju dengan aura yang meluap dan mengganti pertahanan dengan serangan. Kekuatan mengamuk, dikombinasikan dengan keadaan pembantaian tanpa batas, sepenuhnya menekan kultivator berbaju hijau. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Puci, ketika Xiao Chen menemukan kesempatan, dia menusukkan pedangnya ke depan dan menembus titik terlemah dari serangan telapak tangan lawannya, meninggalkan luka di dadanya. Retas. Setelah melancarkan serangan, Xiao Chen tidak memberi lawannya waktu untuk bereaksi. Dia dengan cepat menggunakan teknik pedang dasar paling sederhana dari 8 teknik yang ada. Ayah, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk muncul, tepat sebelum pedang itu menghantam dada kultivator tersebut, dia bertepuk tangan. Dia menangkap pedang Xiao Chen di antara telapak tangannya, menghentikan serangannya. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri, "Kau benar-benar berani menggunakan tangan kosong untuk menangkap pedangku." Petir, serang, cahaya listrik, yang dipenuhi dengan aura pembantaian, meledak. Seketika itu, cahaya tersebut menembus esensi yang menutupi telapak tangan kultivator. Saat aliran listrik menerobos, telapak tangan kultivator itu membengkak. Xiao Chen terus menekan dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu mengenai rompi dalam lawannya. Zi, zi,
Listrik merah menyala berderak dan berkedip-kedip pada pedang, memanjang menjadi cahaya listrik yang panjang. Dengan bantuan kekuatan pembantaian, cahaya itu dengan mudah menembus rompi bagian dalam. Serangan itu melukai tubuh kultivator berbaju hijau itu, meninggalkan luka dalam di dadanya. Xiao Chen melangkah maju dan menempatkan pedangnya di leher lawannya sesaat sebelum dia sempat melarikan diri. "Jika kau tidak ingin mati, jangan bergerak. Jawab pertanyaanku." "Tidak, tidak." Luka kultivator itu dalam hingga ke tulang, darah mengalir deras ke tanah tanpa henti. Ia tampak sangat kesakitan tetapi tidak menunjukkan banyak rasa takut. "Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja. Aku sudah menyadari bahwa, jika aku tidak menaiki mayat orang lain untuk bangkit, orang lain akan membunuhku, dan aku akan menjadi batu loncatan mereka." Orang ini memiliki kesadaran yang cukup baik. Namun, Xiao Chen yakin akan mendapatkan jawabannya. Dia menekan pedang ke leher lawan dan mencondongkan tubuh ke depan. "Apakah kau pikir kau punya pilihan? Jawab pertanyaanku, dan kau mungkin bisa mengulur waktu. Mungkin teman-temanmu akan datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga." Pedang itu menembus kulitnya, dan darah menetes dari tenggorokannya. Dengan kematian yang begitu dekat, kultivator itu menyerah pada ketakutannya. Kata-kata terakhir Xiao Chen membangkitkan harapan dalam dirinya. Jika petani berpakaian hijau itu bisa mengulur waktu, temannya mungkin bisa menyelamatkannya. "Apa pertanyaanmu?" "Bagus sekali. Ada apa dengan menara kuno yang terpencil itu? Ceritakan secara detail," pinta Xiao Chen dengan tatapan tenang. Ketika kultivator itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan napas lega. Awalnya dia mengira Xiao Chen akan menanyakan beberapa rahasia kepadanya. Ternyata dia ingin tahu tentang hal ini. Kalau begitu, tidak perlu baginya untuk menolak. Terdapat sebuah menara batu yang telah ada sejak zaman yang tidak diketahui lamanya di kota terpencil. Desas-desus mengatakan bahwa menara itu telah ada sejak zaman kuno. Ada banyak hal misterius di menara itu. Ada teknik bela diri yang kuat, harta karun rahasia yang misterius, teknik kultivasi yang mendalam, dan bahkan senjata suci yang jatuh dari langit. Para kultivator dapat menemukan apa yang hanya bisa mereka impikan di sana. Jika seseorang berlatih kultivasi di menara tersebut, kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Terdapat total 9 lantai. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Lebih aneh lagi, menara batu itu hanya mengizinkan orang yang berusia di bawah 25 tahun untuk masuk. Begitu usia tulang melampaui batas, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, bahkan alam kaisar bela diri pun, seseorang tidak dapat memasukinya. Itu seperti negeri pertemuan kebetulan yang khusus disiapkan untuk para jenius. Kultivator berbaju hijau itu melanjutkan, "Tentu saja, sulit untuk memasuki menara itu. Menara kuno terpencil hanya dibuka sekali setiap 2 tahun. Anda perlu menjalani ujian dari beberapa organisasi eksternal dan kemudian memperebutkan sejumlah tempat yang terbatas. Akhirnya, Anda perlu menghadapi ujian dari menara kuno terpencil itu sendiri." Huci, tepat ketika Xiao Chen hendak bertanya tentang cara memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, sebuah anak panah emas tiba-tiba melesat ke arah dahi Xiao Chen. Anak panah emas itu sangat berkilauan seperti matahari emas mini. Kilauannya menyilaukan mata Xiao Chen. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Anak panah emas itu sangat cepat, mencapai Mach 4. Selain itu, ia membawa kekuatan yang luar biasa, mengandung aura yang mampu mengguncang bumi. Rasanya bukan seperti anak panah, melainkan pedang yang mampu menembus 9 langit. Kemanapun ia lewat, ia menembus udara seperti kertas, meninggalkan sobekan panjang. Xiao Chen merasakan aura berbahaya. Dia dengan cepat mengaktifkan elang api darah bersayap hitam pada sepatu api darah, dan kecepatannya langsung mencapai Mach 4 saat dia menghindar ke samping. Siu, sesosok tubuh dengan cepat turun, mengejar anak panah itu. Kemudian, dia meraih anak panah emas serta kultivator berbaju hijau sebelum bergegas kembali dengan kecepatan kilat. Xiao Chen hendak mengejar mereka ketika dia merasakan aura beberapa raja bela diri setengah langkah dari kota itu. Mereka menuju ke arahnya, bergerak dengan cepat. Kalau dipikir-pikir, pihak manajemen kota mungkin sudah menyadari adanya perkelahian dan datang untuk menyelidiki.
Karena tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut, Xiao Chen segera pergi ke arah lain. Qin Pengyu, kenapa kau tidak membantuku membunuhnya? Tanya kultivator berbaju hijau itu kepada temannya setelah diselamatkan. Kultivator bernama Qin Pengyu memainkan anak panah emas di tangannya dan tersenyum tipis, sebaiknya kita kembali dulu. Aku hanya bisa menggunakan kilatan emasku sekali sehari. Lagi pula, orang-orang dari kediaman Tuan Kota akan segera datang. Jangan bicarakan itu sekarang. Sudahkah kau pastikan bahwa itu memang dia? Kultivator itu mengangguk dan berkata, aku telah memverifikasinya. Aku melihat dia mengeluarkan inti iblis darah tingkat puncak. Ketika Qin Pengyu mendengar kata-kata, inti iblis darah tingkat tinggi puncak, keserakahan terpancar di matanya. Dia berkata, bagus, awasi dia dulu. Setelah dia meninggalkan kota, kita akan menyerang. Kau juga bisa menggunakan waktu ini untuk memulihkan diri. Beri aku waktu 1 bulan. Setelah aku memahami sepenuhnya kondisi air yang ada, aku akan membunuh bocah ini sendiri, ujar petani berbaju hijau itu dengan ganas. Di kota mata air surgawi, Xiao Chen menggunakan beberapa batu roh tingkat rendah dan menemukan sebuah halaman yang diperuntukkan bagi para kultivator. Selain kamar tidur, halaman seperti ini juga memiliki ruang kultivasi khusus, arena duel untuk berlatih teknik bela diri, dan berbagai macam peralatan untuk menempa tubuh. Seseorang bahkan dapat menyewa rekan latihan. Xiao Chen mengeluarkan jurus penguatan tubuh langit saat berada di ruang kultivasi. Kekuatannya akhirnya mencapai 150.000 kg gaya. Sekarang setelah dia mengatasi kekacauan di cincin semestanya, saatnya untuk mengkultivasi jurus penguatan tubuh langit ini. Adapun berita tentang menara kuno yang terpencil, Xiao Chen berhasil mengumpulkan cukup informasi untuk mendapatkan gambaran kasar dari kultivator berjubah hijau itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah tempat yang harus dikunjungi semua jenius. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara masuk, salah satu persyaratan dasarnya pastilah kekuatannya. Tanpa memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika Xiao Chen tahu cara masuk, dia tidak akan lulus ujian. Adapun tanggal 17 bulan depan, situasi di penginapan mata air jernih yang disebutkan Jiang Zimo mungkin ada hubungannya dengan menara kuno yang terpencil. Xiao Chen agak tertarik untuk memeriksanya sekarang. Namun, sebelum itu, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Xiao Chen tidak yakin bisa mengalahkan Jiang Zimo. Akan sulit untuk menjadi lebih kuat dengan naik ke tingkat Raja Bela Diri Menengah dalam waktu sesingkat itu. Ini karena Xiao Chen memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh daripada yang lain. Dibandingkan dengan Raja Bela Diri tingkat rendah lainnya, sebagian besar esensi mereka seperti genangan air. Para jenius biasa bagaikan sungai yang mengalir deras. Sedangkan untuk Xiao Chen, esensinya seperti samudra yang luas. Kecuali jika Xiao Chen membandingkan dirinya dengan seorang jenius tingkat puncak, sangat sedikit yang bisa melampauinya. Hanya mengandalkan teknik kultivasi tingkat surga, mantra ilahi petir ungu, dia telah meninggalkan banyak orang jauh di belakang. Selain itu, Xiao Chen telah mengonsumsi banyak ramuan roh dari kebun herbal di Pulau Qianren. Hal ini mengakibatkan Xiao Chen memiliki esensi yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Semua ini membuat kemajuan dalam tingkatan kultivasi menjadi sulit bagi Xiao Chen. Itu seperti sebuah bangunan besar dan tinggi. Fondasi yang telah ia letakkan jauh lebih dalam daripada yang lain, berkali-kali lipat. Untuk membangun hingga lantai 5, Xiao Chen harus menghabiskan waktu jauh lebih banyak daripada yang lain. Namun, begitu mencapai ketinggian yang sama, ia dapat menampung lebih banyak orang. Oleh karena itu, untuk saat ini, Xiao Chen bersiap untuk fokus pada penguatan tubuh fisiknya, dengan berkonsentrasi pada kultivasi seni penguatan tubuh langit. Seni penguatan tubuh langit memiliki total 12 lapisan. 3 lapisan pertama adalah fondasinya. Lapisan-lapisan ini berfokus pada penguatan tulang, daging, dan meridian. Lapisan keempat akan mulai meningkatkan ki vital dalam tubuh seorang kultivator. Setiap 3 lapisan mewakili rintangan besar. Setelah seseorang melewatinya, ki vital mereka akan meningkat secara drastis. Xiao Chen menutup buku rahasia seni penempaan tubuh langit dan duduk bersila di atas sajadah, menutup matanya. Xiao Chen mulai mengalirkan ki vital di tubuhnya dengan cara yang dijelaskan dalam seni penguatan tubuh langit. Dia secara resmi mulai mengkultivasi teknik kultivasi penguatan tubuh tingkat surga ini.
Esensi dan Ki Vital itu berbeda. Ada pepatah umum, ketika kultivator tidak menggunakan esensi mereka, mereka menggunakan Ki Vital mereka. Pada kenyataannya, setiap orang, bahkan orang biasa yang tidak berkultivasi, memiliki Ki Vital. Hanya saja masalahnya adalah seberapa banyak. Namun, hanya mereka yang menguasai teknik kultivasi penguatan tubuh yang mampu mengendalikan Ki Vital mereka sendiri dengan mahir seperti esensi, sehingga Ki Vital tersebut dapat bergerak ke seluruh tubuh untuk mencapai efek penguatan tubuh. Para kultivator seperti itu bahkan dapat melepaskan Ki Vital mereka keluar tubuh, melakukan hal-hal seperti membelah gunung, menghancurkan bebatuan, atau terbang. Tentu saja, seseorang hanya dapat mencapai prestasi seperti ini dengan mencapai tingkat kultivasi yang dalam. Setelah 3 hari, Xiao Chen berhasil menembus lapisan pertama seni penguatan tubuh langit. Semua persendiannya mulai berderak, menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan. Pada saat yang sama, tulang Xiao Chen mengalami perubahan yang luar biasa. Dari dalam hingga luar tulang, semuanya mulai menggeliat. Ini terasa sangat menyakitkan. Rasanya seperti seseorang menusuk tulang-tulangnya dengan jarum. Bagi Xiao Chen, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk tulang-tulangnya tanpa henti. Xiao Chen mengertakkan giginya sambil berusaha sekuat tenaga menahan penderitaan ini, tidak membiarkan pikirannya runtuh. Rasa sakit itu berlangsung selama 1 jam sebelum perlahan mereda. Akhirnya, kehangatan dengan cepat menyebar ke seluruh tulangnya. Kehangatan itu menghapus semua rasa sakit sebelumnya, membuat Xiao Chen merasa sangat nyaman. Jika diperhatikan dengan saksama, orang akan menemukan bahwa tubuh Xiao Chen yang sebelumnya rapuh menjadi lebih tegap. Wajah Xiao Chen memiliki garis-garis yang tajam, seolah-olah dipahat dari batu. Dia sangat tampan. Xiao Chen berhasil melewati proses tersebut. Dia terus memanfaatkan kesuksesannya dan mulai kembali berlatih seni penguatan tubuh langit, mencoba menembus ke lapisan kedua. Lapisan pertama mengeraskan tulang, dan lapisan kedua mengeraskan darah. Darah yang dimaksud mengacu pada darah, daging, dan kulit, bukan hanya darah saja. Waktu terus berjalan lambat, Xiao Chen berlatih kultivasi siang dan malam. Dengan pil puasa, dia bahkan tidak perlu berhenti untuk makan. Waktu berlalu begitu cepat, 10 hari lagi telah berlalu. Akhirnya, Xiao Chen hampir mencapai titik terobosan ke lapisan kedua seni penempaan tubuh langit. Lapisan kedua berbeda dari yang pertama, yaitu penempaan tulang. Penempaan darah dan daging tidak menimbulkan banyak rasa sakit, tetapi menimbulkan rasa gatal yang tak tertahankan. Seluruh otot yang melekat pada tulangnya bergerak-gerak gelisah. Hal ini membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tergoda untuk menyerah dalam upaya menembus pertahanan tersebut. Ekspresi Xiao Chen berubah seolah-olah dia tersenyum sekaligus cemberut. Kulitnya tampak seperti dipenuhi cacing yang menggeliat di bawahnya. Xiao Chen menjaga pikirannya dan berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan diri, mencoba melupakan rasa gatal yang tak tertahankan itu. Kondisi seperti itu berlanjut selama 2 jam sebelum akhirnya berhenti. Xiao Chen hampir menyerah. Perasaan ini bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit yang menyiksa sebelumnya. Tak heran jika sebagian besar kultivator di benua itu enggan mengolah tubuh fisik mereka. Penyiksaan semacam itu dapat menyebabkan sebagian besar kultivator kehilangan fokus pada tujuan mereka. Xiao Chen berhasil menembus lapisan kedua. Daging di bawah kulitnya mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, tampaknya ada terlalu banyak perbedaan di permukaan. Satu-satunya perbedaan adalah massa otot keempat anggota tubuh Xiao Chen telah meningkat. Hal ini membuat sosoknya yang sebelumnya tampak ramping terlihat lebih tegap. Selanjutnya adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini melatih meridian. Ini juga merupakan lapisan terpenting dari fondasi. Meridian adalah dasar dari semua kultivasi. Jika meridian terganggu, kultivator juga akan lumpuh. Sehebat apapun bakatnya, dia tidak akan mampu menunjukkan bakatnya. Menguatkan meridian akan sangat bermanfaat bagi seorang kultivator. Ketika meridian menjadi lebih kuat dan lebar, seseorang dapat mengalirkan lebih banyak esensi dan tidak perlu takut meridiannya membengkak dan pecah. Kekuatan semua teknik bela diri akan meningkat 1 tingkat. Ini hanyalah manfaat yang terlihat. Masih ada beberapa manfaat lain yang tidak terlihat. Menerobos ke lapisan ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dipersiapkan dan ditembus dalam sekali tarikan napas. Sebaliknya, seseorang harus secara perlahan melebarkan meridian, dengan sangat hati-hati di setiap langkahnya.
Seseorang tidak boleh terlalu tidak sabar atau terlalu berhati-hati. Jika seseorang terlalu tidak sabar, mereka mungkin melukai meridian, melumpuhkan diri sendiri. Jika seseorang terlalu berhati-hati dan melakukan terlalu sedikit, praktisi tersebut mungkin tidak mencapai efek yang diinginkan, hanya membuang waktu. Seseorang harus mempertahankan fokus mereka setiap saat sepanjang hari, yang menguras banyak energi jiwa mereka. Mereka tidak bisa berhenti memperluas dan memperkuat meridian. Setelah setengah bulan, Xiao Chen akhirnya membuka matanya. Ia tampak kelelahan, dan matanya cekung, tidak ada semangat yang tersisa dalam dirinya. Namun, di lubuk hati Xiao Chen, terpancar kegembiraan yang tak tersian-embunyikan. Setelah berjuang selama setengah bulan, akhirnya ia melihat hasilnya. Xiao Chen akhirnya berhasil menembus lapisan ketiga dari seni penempaan tubuh langit. Dia menghabiskan lebih dari 20 hari untuk meletakkan dasar bagi seni penempaan tubuh langit. Yang tersisa hanyalah penguatan terus-menerus kultivasi Xiao Chen. Kemudian, dia bisa bersiap untuk menembus ke lapisan keempat kapan saja. Meskipun terdapat perbedaan besar antara dirinya dan Bai Lixi, yang membutuhkan waktu 1 bulan untuk berkultivasi hingga lapisan keempat dan berhasil menembus ke lapisan kelima, Xiao Chen tetap merasa puas dengan kemajuannya. Tampaknya, dengan bantuan bunga marigold cahaya mengalir, kemampuan pemahaman Xiao Chen telah meningkat secara signifikan. Jika tidak, dia pasti akan membutuhkan lebih dari 20 hari untuk berhasil berkultivasi hingga lapisan ketiga. Xiao Chen bangkit berdiri dengan susah payah. Ia berpikir untuk berjalan-jalan agar semangatnya pulih. Tanpa diduga, ia baru melangkah sekali dan terjatuh. Xiao Chen berusaha keras untuk tetap membuka matanya, tetapi akhirnya menyerah karena kelelahan. Dia tertidur di lantai. Konsentrasi tinggi selama setengah bulan telah menguras lebih banyak semangat daripada yang diperkirakan Xiao Chen. Bahkan dengan energi mentalnya yang kuat, dia tidak mampu menahannya. Pada kenyataannya, di level ini, Xiao Chen adalah satu-satunya orang yang mau berkultivasi siang dan malam seperti yang dia lakukan. Kultivator lain dari generasi yang sama tidak akan mampu mencapai hal seperti itu. Xiao Chen tidur selama 2 hari 2 malam sebelum bangun. Saat itu, semangatnya telah pulih sebagian besar. Gemuruh, gemuruh. Xiao Chen sangat lapar hingga perutnya berbunyi keras. Xiao Chen duduk di tanah dan tersenyum getir, efek pil puasa sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Aku butuh mandi dan makan besar. Xiao Chen bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Dia tiba di halaman depan dan menggoyangkan lonceng. Tak lama kemudian, seorang pelayan wanita cantik tiba di luar. Sebuah kekuatan yang sangat besar mengendalikan halaman ini yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Mereka menyediakan segala macam layanan. Tentu saja, makanan dan air panas tidak ketinggalan dari daftar tersebut. Tentu saja, ada syaratnya. Seseorang harus menggunakan batu roh. Jika menggunakan cukup banyak, mereka bahkan dapat menyediakan halaman dengan energi spiritual yang padat, tidak kalah dengan paviliun pedang surgawi.